Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, sehat jasmani maupun rohani. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen yang terhormat, yaitu Bapak Irfan Adriadi selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Ayu Istiqomah dari kelompok 3 dan teman saya Abdul Novaki dan Alvina Fauziah. Di sini kami akan membahas tentang konsep terbentuknya negara. Nah, sebelum kita mulai pada materi, ada satu kata bijak dari orang yang amat penting dalam terbentuknya negara Indonesia. Beliau adalah presiden pertama kita, yaitu Profesor Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan bahwa negara kita ini untuk kita semua, untuk seluruh rakyat dan untuk keturunan bangsa. Nah, dari kata bijak tersebut, sepatutnya kita harus mengetahui dari mana asal mula terbentuknya negara, teori-teori negara, bentuk-bentuk negara, unsur-unsur negara, relasi agama terhadap negara. Nah, yang pertama yaitu konsep negara. Kata negara atau istilah negara berasal dari bahasa asing. Nah, kata state berasal dari bahasa Inggris, kata staats berasal dari bahasa Jerman dan Belanda, sedangkan kata etat berasal dari bahasa Prancis. Nah, dari tiga kata tersebut, jika diartikan dalam bahasa Latin, berarti status atau statum, atau kedudukan yang memiliki sifat tegak dan tetap. Nah, sedangkan menurut terminologi, negara merupakan suatu organisasi tertinggi di mana terdapat satu kelompok masyarakat yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Nah, itu adalah konsep negara. Selanjutnya, teori-teori terbentuknya negara. Nah, teori ini yang pertama yaitu teori ketuhanan. Yang kedua, teori perjanjian masyarakat. Yang ketiga, teori kenyataan. Yang keempat, teori kekuatan. Yang kelima, teori hukum alam. Yang keenam, teori organis. Dan yang ketujuh, teori historis. Yang pertama, teori ketuhanan, di mana teori ini beranggapan bahwa Tuhanlah yang berkehendak atas suatu negara tersebut, dan Tuhan pula lah sebagai penjelmaan atas kehendaknya. Nah, teori ini menganut atau menjadikan raja atau penguasa sebagai pemilik kekuasaan yang mutlak atas penjelmaan Tuhan. Dan teori hukum alam. Teori kekuatan. Dalam teori ini adalah negara yang pertama yaitu hasil dari dominasi antara kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah, dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang kuat atas kelompok etnis yang lemah. Maka dimulailah proses pembentukan negara, ya seperti peperangan contohnya.
Penganut teori ini adalah H.J. Lasky, L. DeWitt, Karl Marx, Oppenheimer, dan Calicles. Yang selanjutnya adalah teori kenyataan. Teori ini menyatakan bahwa apabila negara sudah memiliki unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain terpenuhi, maka pada saat itu pula negara menjadi suatu kenyataan. Selanjutnya, teori hukum alam. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles yang menyebut manusia adalah zoon politikon, bahwa manusia dikatakan sempurna apabila hidup dalam kenegaraan. Negara adalah suatu organisasi yang rasional dan etnis untuk menyempurnakan tujuan hidup manusia. Menurut teori ini, terciptanya suatu negara itu adalah hal yang natural dan alami, seperti halnya seseorang yang dilahirkan dan mati. Segala sesuatu terjadi karena sesuai hukum alam. Begitupun dengan negara. Teori pembentukan ini juga didasari dengan atas kecenderungan manusia untuk selalu bersosial, berkumpul, dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan lainnya. Penganut teori ini adalah Aristoteles, Plato, Agustinus, dan Thomas Aquinas. Teori organis. Teori ini menjelaskan tentang asal-usul perkembangan negara mengikuti asal-usul perkembangan individu. Individu berasal dari sebuah sel, berkumpul membentuk jaringan, dan jaringan membentuk organ. Begitu seterusnya sampai individu. Pertumbuhan negara juga dalam teori ini seperti itu, dimulai dari unitas menuju pluralitas dengan cara sintesis fungsi pada tingkatan unitas. Teori historis. Teori evolusi atau historis ini merupakan teori yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Maka lembaga-lembaga itu tidak luput dari pengaruh waktu, tempat, dan tuntunan zaman. Menurut teori ini, terjadinya negara adalah secara historis sosio, yaitu dari keluarga menjadi negara. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk negara. Dunia ini terdiri dari banyak negara yang jumlahnya lebih dari 190. Kesemua negara tersebut mempunyai banyak perbedaan, baik dalam segi luas wilayah, bentuk pemerintahan, maupun bentuk negara. Untuk itu, perlu diketahui macam-macam bentuk negara agar tercipta hubungan internasional yang baik. 1. Negara federal. Bentuk negara federasi ini sangat cocok digunakan oleh negara yang memiliki kawasan yang sangat luas, sehingga untuk dapat melaksanakan semua pemerintahannya secara menyeluruh dengan baik, maka dibutuhkan adanya pembagian pusat dari pemerintahan pusat kepada unsur-unsur daerah di bawahnya, seperti negara bagian, wilayah, republik, provinsi, dan lainnya. Di dalam negara federal terdapat negara-negara bagian yang terkumpul. Kewenangan negara bagian adalah untuk mengatur negara bagian tersebut, tetapi untuk hubungan internasional mewakilkan negara federal. Kedaulatan negara tersebut tetap dimiliki oleh pemerintahan federal yang berada di pusat, namun negara-negara bagian lain yang di dalamnya juga memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur rakyatnya sendiri. Hal ini tentunya merupakan kekuasaan yang lebih besar daripada daerah-daerah yang ada di negara kesatuan. Negara federasi ini dikenal dengan nama bentuk negara serikat. Kamu bisa temukan banyak contoh negara federal seperti Amerika Serikat, Brazil, India, Jerman, Swiss, hingga Australia. Negara federal terbukti sebagai salah satu bentuk untuk suatu negara
yang berhasil memberikan kemajuan terhadap roda pemerintahan pada suatu negara. Hal tersebut tentu saja harus didukung oleh peran yang baik dari negara bagian yang terkumpul di negara federal tersebut. Untuk mengenal lebih dekat negara federal, kamu bisa perhatikan ciri-cirinya. 1. Negara federal memiliki kedaulatan limitatif, yaitu kedaulatan keluar dan ke dalam negara bagian. 2. Negara bagian memiliki pemerintahnya sendiri, baik itu kepala negara, kabinet, atau perangkat lainnya. 3. Negara bagian berhak membuat dasar hukum sendiri dengan syarat dasar hukum yang selaras dengan dasar hukum negara federal. 4. Warga negara diatur secara tidak langsung karena melalui perantara negara bagian. 2. Negara kesatuan. Negara yang menganut bentuk negara kesatuan salah satunya adalah negara kita tercinta Indonesia. Maka dari itu, Indonesia juga sering disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintahan pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintahan pusat juga diberi hak untuk dapat melimpahkan kekuasaannya kepada daerah-daerah yang tingkatannya lebih kecil di dalamnya, seperti provinsi dan kabupaten. Pemerintah bisa memberikan hak otonomi daerah kepada daerah di bawahnya untuk dapat menjalankan aturannya sendiri, namun tentunya tetap berdasarkan aturan dan keputusan dari pusat. Berikut ini adalah beberapa ciri negara kesatuan. 1. Pada negara kesatuan, peraturan dasarnya didasarkan pada satu undang-undang negara. Selain itu, negara kesatuan juga memiliki hanya satu kepala negara, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Dewan Negara. Pada negara kesatuan, maka semuanya terpusat dan berdasarkan dari satu undang-undang tersebut. Pemerintahannya pun terorganisir pada pusat. Hal ini memiliki manfaat yang baik di mana peraturan dan roda pemerintahan pun selalu seragam, namun ada kalanya mengundang kesulitan ketika ada hal-hal yang harus diselesaikan di daerah, namun harus menunggu keputusan dari pusat terlebih dahulu. Semua hal yang berkaitan dengan kedaulatan negara, baik itu kedaulatan untuk urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri, semuanya diserahkan kepada pusat untuk disetujui dan ditandatangani. 3. Berbagai macam masalah seperti budaya, ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan pertahanan hanya memiliki satu buah kebijakan saja. 3. Negara konfederasi. Negara konfederasi dapat dikatakan sebagai kumpulan dari negara-negara yang membuat kesepakatan untuk memberikan kewenangan kepada konfederasi. Bentuk negara ini adalah bentuk negara yang dibuat tidak permanen karena adanya perjanjian antara negara yang berkonfederasi untuk tujuan bersama, yaitu mempertahankan kedaulatan. Urusan di dalam negara masing-masing tetap menjadi urusan masing-masing pihak, namun untuk urusan bersama dilakukan karena adanya perjanjian. Masalah yang ada dalam negara yang bergabung dalam sebuah konfederasi tidak boleh dicampur dengan kepentingan bersama dengan negara-negara yang melakukan konfederasi. Sekilas negara konfederasi hampir sama dengan negara federal, tetapi keduanya tentu saja berbeda. Negara yang ada di negara konfederasi masing-masing memiliki kedaulatan penuh. Meski sifatnya sementara, namun dengan adanya kerjasama, maka masalah yang dialami oleh negara-negara yang berkonfederasi itu bisa dicari solusinya dengan cepat dan terselesaikan. Ciri-ciri negara konfederasi. 1. Negara dengan bentuk konfederasi hanya bisa bertahan hingga abad ke-19 saja. Kamu akan merasa kesulitan apabila harus mencari contoh negara konfederasi saat ini. 2. Menurut sejarah, negara yang dulunya adalah negara konfederasi akhirnya mengubah bentuk di negara tersebut menjadi negara federal. Salah satu contoh dari kasus ini adalah negara Swiss. 4. Negara netral. Negara netral adalah negara di mana negara tersebut memutuskan untuk menahan diri dari konflik internasional. Kamu tentu tahu bahwa hubungan atau konflik internasional adalah konflik yang saat ini sulit untuk dihindari. Adapun status negara netral tersebut bisa disematkan sebagai status yang tetap dan sementara. Sebuah negara netral dengan status tetap akan memiliki jaminan dari perjanjian internasional. Sedangkan negara netral yang bersifat sementara adalah yang menetapkannya berdasarkan keinginan sendiri dari negara tersebut. Di dalam negara netral, terdapat 3 segi yang menjadi landasan untuk menjalankan politik di negara tersebut. Ketiga segi tersebut bisa menjadi salah satu ciri-ciri dari negara netral. 1. Segi politik.
Maksud dari segi politik adalah penjelasan bahwa negara netral tersebut tetap menjalankan politik yang seimbang dengan mencegah negara lain mengambil negara tertentu. 2. Segi yuridis. Tidak bisa lepas dari segi pada negara netral. Dari segi yuridis tersebut dapat diketahui bahwa sebuah negara netral memiliki alat hukum yang berisi pengakuan dari negara lain atas netralitas negara tersebut. 3. Dari segi sosiologis tersebut dapat dijelaskan bahwa negara netral juga menilai secara objektif. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah demi terwujudnya keseimbangan dan perdamaian. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk kenegaraan. 1. Koloni. Koloni adalah suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Hal penting dalam negara koloni semua diatur oleh negara yang menjajah. Jadi yang memiliki kewenangan soal urusan politik, hukum, dan pemerintahan adalah negara penjajah. Namun sekarang sudah tidak ada negara yang seperti ini. Dahulu Indonesia pernah menjadi negara koloni karena dijajah oleh Belanda. 2. Trusti. Trusti atau perwalian adalah negara jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia Kedua. Biasanya negara ini berada di bawah lindungan beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Tujuan sistem perwalian adalah agar wilayah tersebut bisa maju dan membentuk pemerintahannya sendiri. Contoh negara yang pernah berada dalam perwalian PBB adalah Papua Nugini dan Mikronesia. 3. Mandat. Mandat merupakan negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia ke-1. Negara ini berada di bawah perlindungan negara-negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat LBB. Contoh negara yang menganut bentuk kenegaraan mandat adalah Lebanon, Palestina, Kamerun, dan lain-lain. 4. Protektorat. Protektorat merupakan suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Biasanya negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan pada negara pelindungnya. Jenis protektorat. Jenis protektorat. Protektorat kolonial yaitu protektorat yang menyerahkan urusan hubungan luar negeri, pertahanan, dan keamanan serta dalam negara pada negara pelindungnya. Protektorat internasional yaitu protektorat yang masih tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional. 5. Dominion. Negara dominion merupakan negara yang sebelumnya jajahan Inggris. Kemudian negara tersebut merdeka dan berdaulat dan mengakui raja atau ratu Inggris sebagai lambang persatuan. Negara-negara dominion memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh, baik ke dalam maupun keluar. 4. Uni. Uni adalah gabungan dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Selain bentuk negara yang sudah dijabarkan, maka ada beberapa bentuk negara lainnya. 1. Otokrasi. Otokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal, seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. 2. Oligarki. Menurut KBBI, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. 3. Monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, atau sultan. Selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang berasal dari keluarga kerajaan. 4. Republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang dilakukan secara demokratis melalui pemilihan umum. Apapun bentuk negara yang dianut dalam suatu negara, tentunya semua memiliki tujuan yang kurang lebih sama. Karena negara merupakan suatu organisasi tertinggi yang terdiri dari rakyat yang banyak, maka tentunya ada bentuk negara yang digunakan itu bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada seluruh rakyatnya. Pemerintah yang ada dalam negara juga dibentuk agar kesejahteraan rakyat yang ada di dalamnya bisa lebih terjamin dan lebih terarah. Karena dengan adanya pemerintah yang ada di dalamnya itu tentunya bisa sangat membantu untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang terjadi di dalam sebuah negara, terlepas dari apapun bentuk negara yang digunakannya.
di negara yang berlaku. Nah, wilayah ini meliputi daratan, lautan, dan juga udara. Nah, daratan yaitu di mana tempat kita berpijak. Selain dari daratan, ada yang namanya batas darat. Batas darat ini meliputi gunung, sungai, hutan, dan rawa. Sedangkan batas buatan yaitu meliputi pagar, tembok, dan benteng. Selanjutnya, lautan. Nah, lautan jika menurut pandangan internasional, lautan terbagi menjadi dua. Ada yang namanya laut teritorial dan ada yang namanya laut bebas atau laut lepas. Laut teritorial ini ialah laut yang dimiliki oleh negara, sedangkan laut lepas atau laut bebas adalah lautan yang tidak boleh dimiliki oleh negara atau menjadi laut umum. Selanjutnya yaitu pemerintahan yang berdaulat. Apa sih pemerintahan yang berdaulat? Nah, pemerintahan yang berdaulat ini ialah pemerintahan atau organisasi tertinggi yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur pemerintahan tersebut dengan aturan-aturan dan hukum yang dibuatnya. Kata daulat ini berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya kekuasaan. Sedangkan pemerintahan yang berdaulat ini terbagi menjadi dua. Pemerintahan dalam arti sempit yang meliputi lembaga eksekutif yaitu raja ataupun kepala negara seperti presiden. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat yaitu unsur deklaratif yang mencakup tentang pengakuan dari negara lain, di mana pengakuan ini terbagi menjadi dua, yaitu pengakuan secara de facto, pengakuan secara fakta dan kenyataan bahwa negara ini dapat berhubungan baik dengan negara tersebut atau dengan negara yang lainnya. Sedangkan pengakuan secara de jure yaitu pengakuan secara hukum apapun konsekuensinya. Yang selanjutnya yaitu fungsi negara, di mana fungsi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fungsi pertahanan dan keamanan, di mana fungsi ini untuk melindungi unsur negara dari serangan yang berasal dari internal maupun eksternal. Dan yang kedua, fungsi keadilan. Fungsi ini wajib berlaku adil di muka umum tanpa adanya diskriminasi atau kepentingan tertentu. Dan yang selanjutnya itu fungsi pengaturan dan keadilan, di mana fungsi ini ialah fungsi yang membuat peraturan perundang-undangan untuk membentuk kehidupan yang bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi kesejahteraan, di mana fungsi ini untuk mengusahakan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Selanjutnya, tujuan negara. Nah, berdasarkan teori yang ada, tujuan negara mempunyai 5 poin yang penting. Yang pertama yaitu menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. Yang kedua, mengajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Yang keempat, menyelenggarakan ketertiban, ketentraman, dan perdamaian untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir yaitu memelihara dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Sedangkan bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan, di mana terdapat pada Undang-Undang Dasar ayat 1 pasal 1 mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik atau disebut dengan Indonesian. Sedangkan tujuan negara terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit relasi agama
dan negara dalam Islam. Sampai saat ini, bisa dikatakan belum ada kesepakatan yang bulat di antara para sumber-sumber atau para tokoh-tokoh Islam mengenai konsepsi negara Islam. Pemahaman dan cara pemikiran dalam pembahasan negara dan agama masih terus berkembang mengenai ruang-ruang diskusi perbincangan. Berdasarkan historis, perjalanan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan seorang kepala negara sangatlah jelas tentang posisi agama sebagai landasan moral dalam mengelola tatanan sosial politik. Dalam teologi Islam sangat jelas bahwa persoalan ibadah, hidup, mati seseorang termasuk membicarakan tentang ketatanegaraan adalah bagian yang tidak bisa lepas dari ajaran Islam. Hubungan agama dan politik dalam Islam telah diberikan melalui praktik negara Rasulullah SAW melalui negara Madinah. Presiden historis praktik ketatanegaraan dalam Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dan generasi berikutnya, menggambarkan adanya keragaman sistem dan bentuk negara. Oleh karena itu, perdebatan hubungan agama dan negara secara paradigmatik selalu muncul di kalangan pemikir-pemikir atau para tokoh muslim untuk mencari landasan dalam merumuskan formulasi relasi yang konkret dan terukur. Perbedaan pandangan itu dipengaruhi bagaimana pemahaman tafsir, pemikiran, kecenderungan setiap orang yang mengantarkan pada pemahaman yang diyakini berdasarkan petunjuk nasah, ilmu pengetahuan, akal, kondisi politik, dan hal yang memperkuat pandangannya. Lebih jauh, mari kita bahas satu persatu paradigma tentang negara dan agama dalam perspektif Islam. Yang pertama, paradigma integralistik atau formalistik. Paradigma ini menyatakan bahwa agama dan negara sangat tidak dapat dipisahkan keduanya. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu atau integrat. Dengan kata lain, negara merupakan lembaga politik sekaligus keagamaan. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi dan negara memiliki tugas untuk menegakkan agama. Lebih lanjut, mereka akan menambahkan pernyataan bahwa syariat Islam harus diletakkan sampai ke tataran negara. Dengan berbagai konsep tentang negara Islam, dengan melaksanakan hukum Islam dan menggunakan landasan konstitusi Islam yang menjadi lebih utama berlaku menjadi masyarakat secara formal. Di antara yang memiliki paradigma ini adalah para pemikir yang masyhur yang mempunyai pandangan seperti Muhammad Rashid Ridho, Hasan al-Banna, Abu A'la al-Maududi, Said Qutb, dan Imam Khomeini. Yang kedua, paradigma intersection atau substansialistik. Paradigma ini memandang bahwa negara dan agama memiliki hubungan timbal balik dan saling membutuhkan. Dalam satu sisi, agama membutuhkan negara sebagai sarana dakwah ajaran yang terkandung dalam agama yang diperuntukkan untuk disebarkan seluas-luasnya masyarakat, bahkan alam sekalipun. Begitu pula negara membutuhkan agama sebagai legitimasi atau sumber moral etika, sehingga dapat ditemukan konstitusi yang berlaku tidak saja berasal dari adanya sosial kontrak, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama. Paradigma ini berada dari pemikiran yang moderat. Beberapa pemikir yang mempunyai corak paradigma ini antara lain Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Muhammad Hussein Haikal, dan Fazlur Rahman. Yang ketiga,
Paradigma sekularistik. Paradigma ini mengajukan konsep pemisahan hubungan agama dan negara. Agama merupakan sifat yang privat, sementara urusan negara memiliki dimensi publik. Paradigma ini menolak determinasi agama pada wilayah politik. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan mempunyai garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi berdasarkan pada pemahaman yang dikotomis ini. Jadi yang perbedaan yang pertama, yang kedua, dan ketiga, kalau yang pertama itu agama dan negara itu tidak bisa dipisahkan. Segala tataran negara itu berdasarkan ajaran Islam atau ajaran agama. Yang kedua itu paradigma intersection, yang dimana paradigma itu adalah dua bagian tetapi yang saling melengkapi. Misalkan ini yang negara ini kurangnya dari mana, bisa diisi dengan agama dan sebaliknya. Yang ketiga, paradigma sekularistik itu agama dan negara itu dua bidang yang sangat berbeda, tidak ada kaitannya, jadi masing-masing. Yang selanjutnya, relasi agama dan negara menurut Ali Abdul Razik. Ali Abdul Razik menjelaskan pandangannya dengan beberapa prinsip, diantaranya tidak ada sistem khilafah dalam Al-Quran dan Sunnah. Menurut Razik, khilafah merupakan kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia, menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Khaldun menguraikan pengertian khilafah secara komprehensif. Khilafah adalah memerintah rakyat sesuai dengan aturan syara demi kebaikan akhirat dan juga dunia, yang kembali pada kepentingan akhirat. Sebab menurut syara, persoalan-persoalan dunia semuanya kembali kepada kepentingan akhirat. Ali Abdul Razik ini mengikuti termasuk paradigma yang ketiga, yaitu sekularistik. Selain itu, tesis utama Razik dapat dikemukakan. Yang pertama, bahwa Nabi tidak membangun negara dan otoritasnya murni, bersifat spiritual. Yang ketiga, bahwa Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang efektif, karena umat Islam bebas memilih pemerintahan apapun yang mereka rasa cocok dan disesuaikan dengan kondisi. Yang ketiga, bahwa tipe-tipe pemerintah yang dibentuk setelah wafatnya Nabi tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam. Yang keempat, sistem ini telah menjadi sumber tipuan bagi sebagian besar persoalan dunia Islam, karena ia digunakan untuk melegitimasi tirani dan menimbulkan dekadensi umat Islam. Dalam ajaran Islam tidak ada rumusan yang baku tentang bentuk negara ataupun sistem politik yang digunakan. Oleh karena itu, dikesukaan politik dalam Islam masuk pada ranah pemikiran yang bersifat ijtihadiyah yang bersifat dinamis. Dengan demikian, masalah relasi agama dan negara bukan soal akidah tetapi masalah fikhiyah. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.